Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial website dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amirul Fahmi Asidiki, mahasiswa program studi Hikmat Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada. Kali ini akan mempresentasikan sekaligus demonstrasi proyek yang telah saya buat pada praktikum pemrograman geospasial web acara kelima mengenai GeoServer. Sebelum masuk ke proyek, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu GeoServer. GeoServer sendiri merupakan sebuah aplikasi server open source yang digunakan untuk mengelola data geospasial dan memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan data. GeoServer dirancang untuk interoperabilitas dan menerapkan standar terbuka seperti Web Feature Service atau WFS, Web Map Services yang akan kita gunakan nanti, dan Web Coverage Service. GeoServer memungkinkan pengguna untuk menampilkan informasi spasial ke seluruh dunia dan memberikan fleksibilitas yang besar dalam pembuatan peta dan berbagi data. Jadi di sini kita akan dengan adanya GeoServer kita akan lebih mudah dalam memberikan data atau menampilkan data spasial kepada seluruh orang di seluruh dunia, setiap orang di seluruh dunia. Selain itu, GeoServer juga memungkinkan untuk pengguna untuk membagikan dan mengedit data yang digunakan untuk menghasilkan sebuah peta. Sebuah peta tersebut dapat ditampilkan yang umum paling umum yaitu berupa web map services. Dalam pembuatan web GIS, GeoServer sering kali digunakan sebagai sebuah server yang digunakan untuk mempublikasikan data spasial dan memungkinkan pengguna untuk mengakses data tersebut melalui tampilan interface atau user interface web tersebut. Beberapa pemanfaatan GeoServer juga dapat digunakan seperti halnya dengan OpenLayer, sehingga dengan adanya GeoServer, pembuatan web GIS akan lebih mudah dan efektif tentunya. Langsung saja kita lanjut ke penjelasan terkait proyek yang akan kita buat. Nah, di sini dari tadi saya menampilkan informasi terkait tampilan berupa website dari GeoServer. Sebelum kita masuk ke website GeoServer ini, kita akan berikan tampilan dari sebelum mengakses website ini, laman ini kita harus mengaktifkan start GeoServer terlebih dahulu. Berhubung ini sudah saya aktifkan, maka kita lanjut saja ke lamannya. Karena apabila tidak diaktifkan, kita akan mengakses localhost dari GeoServer tersebut tidak bisa, teman-teman. Jadi pertama kali kita harus login di akun GeoServer tersebut saat kita menginstal yaitu dengan username berupa admin dan password yaitu GeoServer. Nah, langkah pertama pada laman ini kita akan melakukan pembuatan sebuah workspace baru. Workspace baru tersebut sebagai sebuah area kerja. Jadi minta kita akan menggunakan kita akan menambahkan store, menambahkan layer, menambahkan style dengan dalam satu cakupan yaitu sebuah workspace tersendiri. Nah, ini pada project yang kemarin saya membuat sebuah workspace bernama DIY. Nah, di sini terdapat informasi kita masukkan name dan URI. Ini bebas sesuai dengan keinginan yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Langsung saja, karena pembuatan workspace tersebut cukup singkat. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembuatan store. Pembuatan store ini digunakan untuk memuat data dari database yang telah kita buat sebelumnya pada aplikasi The Beaver. Nah, pada aplikasi The Beaver tersebut kita telah menambahkan ekstensi berupa PostGIS di dalam.
database Postgres atau Postgres, data Postgres. Di sini kita akan membuka store yang telah kita buat, yaitu kita juga beri nama workspace-nya, kita tentukan workspace-nya, data source-nya DIY, ini bebas. Nah, kemudian yang paling penting yaitu pada bagian connection parameternya. Nah, connection parameter tersebut kita harus menyesuaikan dengan ketentuan atau isian yang telah kita setujui pada saat penginstalan aplikasi GeoServer. Di sini pada bagian host kita masukkan localhost. Nah, port di sini seringkali memiliki kendala, yaitu terdapat, kita harus memperhatikan secara detail apakah kita menggunakan port 5432 atau 5433. Pada perangkat saya menggunakan, dan penginstalan sebelumnya kita menggunakan port 5433. Oke, kemudian untuk database yang kita tuju, yang telah saya buat sebelumnya, yaitu bernama PG Web Acara 4, melanjutkan praktikum pemrograman web sebelumnya pada acara sebelumnya. Kemudian skemanya publik. Nah, users ini digunakan untuk mengakses database yang telah kita buat sebelumnya pada aplikasi PostgreSQL yang kita sambungkan dengan The Beaver. Kita masukkan usernya dan password. Oke, di sini pengaturannya cukup kita buat default aja. Yang penting kita sambungkan connection parameternya dengan user dan passwordnya. Oke, save. Lanjut, kita di sini akan membuat sebuah tampilan website dengan cara apa? Dengan cara penambahan layer. Nah, penambahan layer ini saya membuat beberapa layer yang tentunya memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing. Bentar, ini di bagian layer. Oke. Nah, kebetulan di sini saya membuat beberapa layer yang didapatkan. Terdapat 4 layer, yaitu yang pertama dimulai dari jumlah kasus COVID-19 yang menampilkan nanti tampilan visual berupa jumlah kematian, jumlah kakak miskin, kemudian yang kedua terdapat jumlah kakak miskin, dan jumlah penduduk. Nah, ketiga layer tersebut kita sambungkan dengan aplikasi QGIS yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama di sini saya akan fokus terlebih dahulu pada layer person. Nah, pada layer person ini ditampilkan sebuah data berupa nama, kita menambahkan nama, kita menambahkan koordinat reference system. Nah, kita menggunakan EPSG, level WGS, EPSG 4326, atau WGS dengan datum WGS 84. Nah, kita tampilkan longitude latitude-nya dengan compute from native bound. Nah, kemudian karena kita telah menambahkan fitur di bagian publishing, nah saat menambahkan web map service ini, saya menggunakan tampilan, yaitu saya menambahkan script. Penambahan script tersebut gunanya untuk membuat tabel-tabel beserta isiannya dapat termasuk ke dalam server open source, yaitu server dari GeoServer sendiri. Di sini tampilkan beberapa properti mulai dari ID, NIK, first name, beserta, dan sampai yang terakhir ini ada geometri. Oke, geometri dari data latitude dan longitude-nya. Di sini juga terdapat tipe datanya, null label. Kemudian, nah cukup sekian untuk cukup di bagian person dari DIY. Kemudian untuk
hasil dari web map service-nya kita dapat melihat pada layer preview. Di layer preview dari person. Oke. Layer preview dari person ini kita buat. Nah, tampilannya berupa titik-titik dari data geometri di bagian bawah tadi di tabel terakhir. Nah, fungsinya apa? Kita dapat menampilkan titik-titik tersebut apabila kita memilih atau menekan titik tersebut, maka akan otomatis tertampil informasi berupa tabel yang diambil dari data CSV atau database yang telah kita buat sebelumnya. Contoh ini kita pencet saja. Nah, di sini tampilkan data NIK, first name, last name, email, longitude, latitude. Nah, untuk field dari geometri akan otomatis tertampil pada web map service-nya. Di sini juga diketahui koordinatnya, lintang, bujurnya. Oke, di sini apakah ini sama? Kita menekan. Oke, sekiranya ini sama lah dengan hasil longitude latitude-nya. Kemudian cukup untuk di bagian database PostGIS-nya dari data person, dari layer person. Kemudian kita lanjut ke penggunaan aplikasi QGIS untuk pemanfaatan dari. Oke, pada tampilan QGIS, di sini kita menambahkan beberapa data shape file yang telah disediakan menggunakan fitur add vector layer karena data yang akan kita masukkan merupakan sebuah data vektor. Sini dapat beberapa data seperti jumlah kakak miskin, jumlah penduduk, dan jumlah kasus COVID yang pernah terjadi di area Yogyakarta. Di sini area kajiannya di daerah Sleman, di Kabupaten Sleman. Nah, untuk membuat sebuah koneksi dari PostGIS ke web GeoServer, kita harus mengatur database dari PostGIS tersebut menggunakan fitur DB Manager. Nah, di sini ditampilkan untuk data PostGIS. Oke, oke, di sini. Nah, akan otomatis tertampil. Menggunakan apa? Kita menggunakan import vector layer yang tersedia pada layer atau atribut table of content dari QGIS ini. Nah, dengan mengatur skemanya yaitu public, primary key, kita checklist, dan create spatial index. Nah, otomatis apabila kita import vektor layer tersebut, maka di tampilan GeoServer akan menunjukkan sebuah layer baru berupa data tematik yang telah kita import sebelumnya. Oke, di sini kita akan menambahkan jumlah kasus COVID, dan jumlah penduduk, dan jumlah kakak miskin. Kita cek di sini pada tampilan. Nah, otomatis layer dari GeoServer ini akan menambahkan data tematik yang telah kita masukkan pada PostGIS. Nah, kemudian untuk visualisasi hasil akhir dari data tersebut, kita sering menggunakan ketentuan yaitu simbologi. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahwasanya dalam simbologi ini kita tidak boleh atau jangan melakukan simbologi pada data vektor layer yang kita masukkan pada awal pembuatan awal kita add vector layer. Karena apa? Karena nantinya data tersebut pada perangkat saya terdapat kendala
tidak dapat menampilkan vektor layer, tetapi sebelum saya menambahkan style, nanti data tersebut masih muncul. Sedangkan apabila saya menambahkan style, data tersebut tidak muncul. Solusinya yaitu teman-teman bisa tambahkan layer dari database PGWeb Acara 4 di PostGIS ini ke dalam table of content dari QGIS. Nah, pengubahan tersebut kita lakukan pada layer tersebut, bukan pada data add vector layer. Jadi teman-teman yang mengalami kendala saat ingin melihat layer preview dari style, maka dapat melakukan solusi tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari simbologinya, yaitu kita menggunakan jenis simbologi graduated color. Kita menggunakan tiga class, rendah, sedang, tinggi. Cukup untuk labelnya opsional, kita bisa menambahkan atau tidak. Tapi untuk memberikan informasi geografi, kita dapat menambahkan layer tersebut. Kemudian untuk stylenya sendiri, saya akan melakukan menyimpan style dalam format SLD, as SLD style file. Di sini kita menentukan karena apa? Karena pada server pada GeoServer kita dapat menambahkan style melalui data SLD. Kemudian menentukan location output filenya, save, kita simpan saja. Oke, cukup untuk proses simbologi. Nah, simbologi ini tergantung dengan keinginan atau visual yang akan ditampilkan oleh pembuat peta itu sendiri. Kemudian melanjut ke balik untuk bisa menampilkan style atau simbologi yang telah kita buat dengan cara add new style. Kita tambahkan bebas seperti jumlah penduduk Sleman, memilih workspace ini DIY, formatnya SLD. Nah, pada upload file ini kita memilih file SLD yang telah kita simpan sebelumnya di menu simbologi dari ArcGIS. Kakak miskin. Nah, upload, nah, otomatis akan muncul seperti ini. Oke, teman-teman, lanjut ke tampilan visual dari data tersebut. Karena saya tadi telah sudah buat, kita cancel saja proses ini. Kita kembali ke menu layar untuk koneksi layar dengan style yang telah kita buat. Ini contoh dari tematik. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu bagian publishing. Kita menambahkan default style dari style yang telah kita buat sebelumnya. Cukup itu saja, kita hanya mengubah default stylenya. Oke, kemudian lanjut ke tampilan dari data peta yang akan kita buat. Nah, yang pertama di sini saya akan menampilkan visual dari peta jumlah penduduk di Kabupaten Sleman. Yang otomatis kita dapat mengetahui jumlah penduduk dengan cara hanya klik di bagian batas administrasi dari sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman. Ini contoh di Kecamatan Sleman, kita ingin mengetahui jumlah penduduknya itu sebesar 71.000.
Oke, di sini juga kita juga dapat melakukan zoom in, zoom out, mulai tampilan dari peta tersebut. Kemudian di sini saya juga membuat project lain, yaitu untuk identifikasi eh, data sebaran COVID yang pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Sleman. Nah, untuk visual dari data tersebut, saya ingin di sini hanya ditampilkan untuk data kematian, kematian dari setiap kecamatan. Dapat melihat berapa jumlah orang yang meninggal pada eh, suatu kecamatan. Contoh ini berubah, jadi jumlah orang yang meninggal sebesar 153. Nah, untuk simbologi ini semakin ditunjukkan dengan semakin gelap warnanya, saya akan menampilkan area dengan jumlah kematian atau jumlah korban yang meninggal lebih tinggi daripada warna yang lebih tenang ini. Contoh ini, Moyudan dengan tingkat rendah, jumlah orang meninggal sebesar 52 orang. Sedangkan jumlah orang tinggi pada daerah Kodian sebesar 167. Kemudian yang terakhir di sini juga saya membuat eh, peta tematik menemukan Sheval yaitu jumlah kakak miskin di suatu area. Contohkan ini di Purba ada 167 kakak dan di beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. Nah, teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwasanya dengan kita menggunakan GeoServer dapat lebih mudah dalam pengelolaan database serta tampilan hasil visual itu lebih menarik serta karena tidak menggunakan aplikasi yang mengharuskan kita untuk install, maksudnya dalam tampilan visual kita hanya menggunakan sebuah website, itu mungkin lebih eh, meringankan kerja dari perangkat komputer. Tetapi untuk kelemahannya, eh, kita harus menggunakan jaringan internet agar dapat mengakses server dari GeoServer tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai praktikum pemrograman geospasial web acara ke-5 tersebut terkait yang membahas tentang GeoServer. Semoga dengan adanya, semoga dengan hasil yang telah saya tampilkan tersebut, saya bisa lebih berkembang lagi dalam mengembangkan website yang telah dibuat melalui saat pembelajaran praktikum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.